Selamat datang kembali di Kandang Gembel karena isinya memang wedus gembel semua. Oke, Sobat Ngarit, pernahkah Sobat Ngarit mengalami ternaknya diare? Ternaknya belekan mata ya, berwarna putih, mengeluarkan kotoran dan sejenisnya. Pernahkah ternaknya itu mengalami seperti gudik atau skabies sejenisnya seperti itu? Oke, saya rasa memang sering ya, karena itulah suka dukanya jadi peternak. Jadi selain kita berkutat dengan masalah pakan, kita juga akan berkutat dengan masalah penyakit pada ternak. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari Kandang Gembel mau menyampaikan beberapa obat yang selalu kami sediakan di kandang karena sehubungan dengan seringnya penyakit tersebut datang. Ya, tetapi sebelum dilanjutkan perlu digarisbawahi bahwasanya obat-obat yang kami sediakan adalah obat yang mudah didapatkan di warung terdekat sebagai antisipasi awal. Jadi bukan obat yang pasti menyembuhkan, tetapi sebagai antisipasi awal. Dan memang karena kami bukan akademisi ya, kami hanya praktisi yang mempraktekkan apa yang kita dapat selama pengalaman kita beternak. Jadi mungkin obat-obat ini bukan obat yang spesifik obat, tetapi obat ini adalah obat-obatan yang biasanya ada di warung di sekitar kita dan mudah untuk kita dapatkan sehingga kita tidak kebingungan untuk mencarinya atau menemukannya. Dan memang sebenarnya banyak peternak yang menggunakan metode jamu atau cara-cara tradisional untuk menyembuhkan penyakit pada ternaknya. Tetapi bagi peternak-peternak pemula seperti saya dahulu mungkin sebenarnya itu justru hal yang repot. Ya, kita harus membuat jamu A, jamu B atau obat A, obat B gitu. Padahal setelah saya mencoba 1, 2, 3 dan berkali-kali mencoba, ternyata ada obat yang bisa tinggal kita aplikasikan langsung dan memang bisa menyembuhkan ya. Tetapi perlu diingat tadi ya, ini adalah obat antisipasi awal dan memang kalau kedepannya masih ada masalah atau penyakitnya masih berlanjut, silahkan hubungi dokter hewan terdekat. Seperti kami pun juga sama, kalau kita aplikasikan dengan obat-obat yang kita miliki ternyata masih saja gejalanya tidak menghilang, tidak mereda, kita akan segera memanggil mantri hewan atau dokter hewan yang paling dekat. Oke, obat apa saja yang selalu kami sediakan di kandang? Oke, ikuti terus video kami sampai akhir. Ya, sebelumnya bagi sobat ngarit yang belum mengikuti kami di channel Kandang Gembel, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Juga aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke obat yang pertama yang selalu kami sediakan di Kandang Gembel, yaitu pastinya ya, setiap peternak pasti memiliki obat ini ya. Ini adalah obat cacing. Jadi kalau untuk obat cacing sendiri ini kita menggunakan merek ini, mudah-mudahan nanti kami tidak terkena klaim merek dagang ya. Kita menggunakan Cetabindazole. Jadi obat cacing berbentuk cair. Ini obat cacing spektrum luas karena memang untuk ternak ruminansia kita membutuhkan obat cacing yang spektrum luas lah. Bagi sobat ngarit tidak harus dengan merek yang sama, silahkan cari obat cacing terdekat ya. Pasti biasanya ada tulisannya obat cacing spektrum luas, biasanya di toko-toko ternak ada. Ya, kadang-kadang sih banyak peternak yang hanya menggunakan obat cacing merek untuk manusia ya, yang biasanya sitrin itu belakangnya, itu yang paling umum digunakan ya. Kalau untuk skala kecil memang itu juga tidak apa-apa. Kita menggunakan yang cair ya, merek ini yang cair. Kenapa? Karena mudah untuk aplikasinya. Jadi biasanya kita tinggal menggunakan sejenis injeksi ya. Di sini ada takaran mili, kita sesuaikan dengan dosis yang ada, kita ambil sesuai berapa mili, lalu kita bisa langsung cekokkan ke ternak. Jadi tinggal kita sedot lalu kita cekokkan ke ternak, itu udah pasti langsung tertelan. Jadi kita tidak khawatir obatnya akan terbuang sia-sia ya. Ini adalah obat cacing yang kita gunakan. Dan bagi sobat ngarit bisa menggunakan merek lain, bisa menggunakan tipe lain, bisa cair, bisa tablet, yang penting mudah untuk diaplikasikan. Nah, kita menggunakan ini supaya mudah untuk diaplikasikan. Oke, itu adalah obat yang pertama. Berikutnya obat yang kedua, biasanya ternak itu yang paling sering terjadi adalah beleknya atau penyakit mata. Ini terjadi biasanya karena iritasi karena asap, karena debu, atau kadang karena musim dingin. Jadi di kandang kami sering terjadi ketika musim hujan atau ketika suhu udara dingin, itu pagi-pagi tiba-tiba banyak yang
matanya belekan atau berpenyakit mata, atau namanya dalam istilahnya saya tidak tahu apa, tetapi kenyataannya bentuknya seperti belek pada manusia. Obat yang kita gunakan yaitu, ya mudah-mudahan kita tidak kena klaim merek dagang, tadi sudah saya sampaikan, yaitu obat yang ada di warung. Ya, obat yang ada di warung mudah didapatkan, dan memang ini untuk mata, walaupun ini sebenarnya untuk mata manusia ya. Ini merek Insto ya. Kalian juga bisa, sobat ngarit juga bisa menggunakan merek yang lain. Jadi ketika ada ternak sobat ngarit yang bermasalah dengan mata, tinggal pisahkan saja. Ini adalah langkah pertama. Jadi pisahkan, istilahnya dikarantina, lalu berikan tetes mata dengan tetes mata untuk iritasi yang reguler, itu 1 atau 2 tetes tiap pagi dan sore. Biasanya kami kalau ada ternak yang bermasalah mata, kita tetes dengan obat ini atau obat jenis ini, itu dalam jangka 2 hari sudah sembuh. Tetapi perlu diingat ya, itu harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi setelah dipisahkan kita obati, nah nanti kalaupun sudah sembuh jangan langsung dikembalikan ke koloni, tetapi tetap pisahkan dulu ternak tersebut kurang lebih 2-3 hari setelah sembuh, sebagai antisipasi atau mencegah supaya tidak menular ke ternak yang lain. Obat pertama, obat kedua sudah, kita masuk ke pertama sudah, kedua sudah, kita masuk ke obat ketiga. Ini yang paling sering juga dihadapi oleh peternak ya, terutama ternak domba atau kambing, yaitu diare atau mencret. Mohon maaf bahasanya agak sedikit kurang enak ya, bagi yang sedang makan silahkan skip saja. Oke. Sobat ngarit pasti pernah mengalami ternaknya diare atau mencret. Lah, obat apa yang digunakan? Sebenarnya obat khususnya juga ada, tetapi apakah mudah didapatkan? Ya, beberapa sobat ngarit memiliki tempat tinggal yang tidak dekat atau jauh dari tempat dokter hewan atau toko yang menyediakan obat-obat untuk ternak. Nah, kita bisa menggunakan obat yang digunakan untuk manusia. Ketika ternak saya diare di kandang kami, saya menggunakan obat dengan merek ini ya. Mungkin ada beberapa yang kenal, ini biasanya digunakan untuk anak-anak, yaitu obat Guanistrep ya. Dia suspensi tulisannya, entah ini obat apa, tapi sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, untuk dewasa pun juga bisa, dan harganya terjangkau. Nanti kita bahas semua harganya. Ini sangat efektif kami gunakan di kandang ya. Jadi walaupun bukan untuk ternak, ini untuk manusia, tetapi saya sudah menggunakannya berkali-kali selama 4 tahun terakhir saya berternak ya. Obat ini yang selalu menyelamatkan ternak saya yang diare ya. Jadi bagaimana aplikasinya? Dosisnya bisa kita lihat ya. Kita ikuti saja dosis yang ada di sini. Kalau untuk anak-anak berarti kita mengikuti yang kalau untuk cempe berarti kita mengikuti untuk dosis untuk anak-anak. Kalau untuk induan atau jantan yang besar kita gunakan dosis yang untuk dewasa, itu saja, menggunakan takaran sendok. Tapi saya selalu menggunakan sama seperti obat cacing tadi, karena obat cair menggunakan injektor seperti ini lebih mudah untuk diaplikasikan ya. Tinggal kita kocok, kita berikan. Kapan pemberiannya ini yang paling penting kalau menggunakan obat ini. Jadi kita memang harus sering mengamati ternak ketika dia ada yang mencret atau diare, segera kita pisahkan lalu kita amati ya, kita amati apa penyebabnya. Jadi bisa saja penyebabnya karena makanan, bisa juga karena memang dia sedang sakit. Nah, walaupun ya keduanya dua sebab tersebut biasanya kami gunakan ini tetap sembuh, tapi kita perlu menganalisa kalau penyebabnya adalah pakan, berarti kita harus segera menemukan atau merubah pakannya dulu. Karena apa? Karena nanti semuanya bisa terkena. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah hal tersebut. Lah, aplikasinya ini adalah digunakan setelah ternak tersebut buang air. Jadi buang air besar ya maksudnya ya. Jadi begitu dia tadi sudah dicek belum keluar, begitu keluar sesegera mungkin segera berikan, obati dengan ini. Ya, kami di kandang gembel menggunakan obat ini selama ya mungkin tadi saya bilang 4 tahun ya, tapi kurang lebihnya 3-4 tahun ini efektif. Ya, biasanya setelah pemberian itu paling lambat 2 hari sudah benar-benar tuntas. Jadi memang susahnya adalah memperhatikan kapan dia mengeluarkan air besarnya. Lah, kadang-kadang kita terlambat. Karena kalau terlambat setelah dia buang air besar dan ternyata jauh jaraknya dari waktu itu, mungkin tidak efektif. Tetapi kalau kita bisa bertemu tepat setelah dia mengeluarkan kotoran, ya, itu akan sangat efektif ya. Paling lama 2 hari sudah normal kotorannya. Selain itu harus dibantu dengan pemberian pakan dengan
mengurangi kadar air pada pakan, jadi bisa diberi pakan kering, juga menambah serat pada pakan, kurangi dulu proteinnya. Jadi misal biasanya diberi hijauan segar, berikan hijauan yang sudah layu atau mungkin diberi pakan kering terlebih dahulu, itu juga akan sangat membantu. Jadi selalu sediakan obat-obat yang mudah didapat. Lah, obat ini apakah mudah didapat? Sangat mudah didapat. Di toko warung dekat kita mungkin ada, kalaupun tidak ada di apotek pasti ada. Jadi baik obat ini maupun obat ini ya, baik obat mata maupun obat untuk diare itu biasanya di apotek pasti ada untuk jenis yang ini. Jadi sangat mudah untuk didapatkan. Mungkin obat yang susah untuk didapatkan di sini hanya ini ya, tapi bisa diganti dengan merek lain juga. Oke, berikutnya kita masuk ke obat yang keempat. Obat apa? Kelihatan ya? Microlab. Ya, Microlax. Mudah-mudahan saya tidak terkena klaim merek dagang ya, karena saya takut dolar kuning nanti ya. Oke, ini obat untuk apa? Kalau untuk manusia ini adalah bagi mereka yang susah buang air besar. Nah, apakah ternak juga mengalami? Ya, ternak juga mengalami, tetapi bukan untuk itu. Ya, ini bukan untuk itu. Obat ini kami selalu sediakan di kandang. Ini masih belum dibuka ya, karena memang penggunaannya sekali. Ini untuk antisipasi kembung. Ya, mungkin Sobat Ngarit bertanya-tanya, loh, antisipasi kembung maksudnya bagaimana? Ya, ketika ternak kami di kandang ada yang kembung, mungkin karena makanan atau karena keracunan atau karena sakit, penanganannya sangat susah ya sebenarnya. Ada metode, berbagai macam metode dengan obat, dengan dicoba, itu silahkan ya. Tapi kan itu biasanya memakan waktu, memerlukan beberapa bahan yang mungkin kita tidak punya. Ada juga treatment dengan suntikan yang kita masukkan jarum tepat ke lambung atau ke usus yang bagian yang kena gas. Nah, ini sangat hati-hati dan saya tidak berani mempraktekannya. Jadi dia hanya dokter hewan, tetapi untuk antisipasi pertanyaan adalah saya menggunakan ini. Sama penggunaannya seperti pada manusia. Jadi masukkan lewat dubur tempat dia buang kotoran ya, kita masukkan isi obatnya. Biasanya selang 5 sampai paling lama 20 menit dia akan mengeluarkan banyak sekali kotoran bersama dengan gasnya. Jadi gas yang membuat ternak kembung itu akan keluar bersamaan dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya. Jadi selama kami menggunakan ini juga sangat efektif ya. Mudah-mudahan ketika nanti Sobat Ngarit mengalami, tapi jangan sampai mengalami ada ternaknya kembung ya. Hanya saja kalau ternyata nanti ada, silahkan dicoba. Barangkali juga bermanfaat bagi Sobat Ngarit. Dan yang terakhir, obat yang selalu kami sediakan di kandang, yaitu di sini tidak ada. Saya lupa nama obatnya, tapi banyak, tetapi mudah sekali dibeli di di toko-toko pakan hewan ya, atau obat-obatan hewan, itu obat kutu atau skabies dan sejenisnya. Biasanya obat kutu kucing kalau mereka bilang, yaitu worm setting ya. Jadi obat itu ya, mungkin gambarnya saya tampilkan di sini ya. Itu obat untuk kutu ya. Jadi seringkali ternak kita mengalami kutu, gudis, atau mungkin sejenisnya, skabies, rontok bulu, gatal-gatal, dan kutu yang jelas. Nah, itu obat yang paling manjur adalah yaitu worm setting ya. Kita bisa menggunakannya, mengaplikasikannya sesuai dosis yang tertulis di situ, menggunakan injektor juga. Cara penggunaannya adalah disuntikan di bawah kulit, di atas daging. Jadi mungkin kulitnya kita tarik sedikit, lalu kita tusuk jarum supaya tidak kena daging, jadi di atas daging tetapi di bawah kulit, lalu kita injekkan dosis sesuai dengan takaran yang ada di situ. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya rasa Sobat Ngarit sudah kenal dengan obat yang terakhir tadi. Jadi bukan hal yang aneh ya. Sekarang kita bahas harga dari masing-masing obat. Kalau worm setting sendiri saya agak lupa ya, mungkin di kisaran saat ini mungkin di kisaran di bawah di kisaran 20.000 ya, 20 sampai 30.000 ya. Jadi kalau ada Sobat Ngarit yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar untuk membantu sobat yang lainnya. Terus kalau obat ini saya rasa umum ya, banyak yang kenal. Kita sedia hanya satu, atau mungkin ketika butuh kita baru beli. Itu kalau saya kadang lebih baik sedia dulu, karena kalau tinggal beli nanti tiba-tiba dombanya sudah kembung mati kan bahaya ya. Ini biasanya harganya di kisaran 25 sampai 30.000 tergantung wilayah mungkin ya, tetapi yang jelas di bawah 30.000 untuk satu ini ya. Dan ini sekali pakai ya, jadi ini yang saya rasa ini yang agak mahal memang ini. Terus kalau untuk obat cacing kita menggunakan cetabindazole ini, kalau tidak salah di bawah 50.000 ya. Tapi silahkan Sobat Ngarit beli obat cacing yang mudah didapatkan di tempat Sobat Ngarit sendiri ya. Cair lebih mudah diaplikasikan,
yang kapsul atau tablet pun juga bisa diaplikasikan dengan pakan. Terus berikutnya ini ada obat mata tadi, ini di bawah 20.000, jadi ini bisa digunakan berkali-kali. Saya selalu simpan ini karena memang sering sekali ya domba mengalami penyakit mata. Ini di bawah 20.000 dan bisa digunakan sampai sembuh. Satu domba itu hanya berkurang seperempat pun tidak, jadi bisa digunakan untuk berkali-kali ya, di bawah 20.000. Berikutnya ada ini yang paling murah, ini obat yang manjur efektif bagi kami ya di kandang gembel ya, tetapi justru harganya paling murah karena terakhir kami beli harganya 6.000, dan kita katakan saja ini di bawah 10.000, dan ini bisa digunakan untuk mengobati lebih dari 4 domba kalau terjadi diare. Jadi obat-obat yang kita punya adalah obat yang mudah kita dapatkan di sekitar kita dan harganya juga terjangkau, mudah juga dalam pengaplikasiannya. Oke, Sobat Ngaret, apakah ada yang menggunakan obat yang sama dengan kami di kandang gembel? Barangkali ada, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Kita membahas tentang obat-obatan yang kami sediakan ya, 5 obat penting yang kami punya, yang wajib kami punya di kandang gembel. Dan nanti di lain kesempatan kita akan membahas suplemen atau vitamin tambahan ya untuk ternak yang kami punya di kandang gembel. Jadi ikuti terus kami di channel Kandang Gembel. Bagi Sobat Ngaret yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jika Sobat Ngaret punya pertanyaan, kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, sekian dulu video dari Kandang Gembel. Tetap semangat, maju terus peternak Indonesia, dan salam ngaret dari Plat Adi.